Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat Bapak? Bismillah, alhamdulillah, yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma barik lana min azwajina. Hoi, segini banyaknya yang amin gak ada pisan. Bangetan banget dah. Amin apa? Buru diorok-orok baik. Allahumma barik lana min azwajina. Amin. Allahumma barik lana min auladina. Allahumma barik lana min ummahatina. Allahumma barik lana min abaina. Allahumma barik lana min umuri dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bana alwana ya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddassallahu sirrahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Udah tuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa
Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei, ini pada kemana? Ini masih hidup, Bu? Bapak masih hidup, Pak? Astagfirullahaladzim. Kata Nabi, orang yang paling pelit di alam dunia ini, Ibu, bukan orang yang koret sama duit. Orang yang paling medit di alam dunia ini bukan orang yang koret sama makanan. Jangan pura-pura budak, dengerin nih. Tapi orang yang paling pelit di mana ketika disebut nama Rasul, nama Nabi, kemudian kita nggak ngejawab. Bapak pengen dapat syafaat, Pak? Pengen, Pak? Ibu pengen, Ibu? Pengen. Makanya dikala kita menyebut nama Nabi, maka jawab. Saya ulangin lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhabul iman.
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'amillah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, datang dari rumah ngeloyok. Ini kira-kira tahu nih bahasa ngeloyok ini? Tahu Bu ngeloyok Bu? Itu bahasa kampung buaya Pak ya, sih dari kampung. Datang dari rumah ngeloyok ke masjid ini. Ada yang dari jam 2 siang udah dandan ibu-ibu. Ada yang dari jam 3 udah duduk ngegelepok di sini. Masya Allah, ku saking semangatnya. Makanya alhamdulillah ini ngebludak sampai keluar ini. Hadirnya kita di sini karena kecepretan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmatnya Allah lah sehingga sampai detik ini kita bisa duduk di tempat ini karena rahmat Allah. Bukan karena kita ada masalah, bukan karena kita nggak ada masalah, tapi hadirnya kita secara hakikat Allah gerakan hidup kita ke tempat ini. Amin. Makanya alhamdulillah ya, dengan kenikmatan rahmatnya Allah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Selawat seiring salam selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para sesepuh mini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Allah muliakan, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustadz Haji Hasbullah, yang sama-sama kita hormati Allah muliakan Al-Ustadz Ratno Ramadan, Al-Ustadz Ahmad Sujai, yang sama-sama kita hormati Allah muliakan orang tua kita, guru kita Al-Ustadz Ainul Yakin, dai cilik kita yang sama-sama kita hormati Allah muliakan Ustadz Ihsan Ramadan. Kita doakan guru-guru kita, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan hajatnya, dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Allah muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Abyadi Bapak Heri Darmansyah, Ketua PHBI Bapak Syahrul, Ketua Panitia Maulid Bapak Galih, Ketua RW 07 Bapak Yudi Muljono SE, Ketua RT 07 sampai dengan 07 Bapak Mulyana, Ketua RT 011 dengan 7 Bapak Insinyur Suratmin Bunim, yang sama-sama kita hormati Allah muliakan para renjaman, para remaja, rejamawati Masjid Nurul Abyadi Prismana, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang hadir ini biar sehat badannya, sehat batinnya, sehat kantongnya. Yang punya bisnis biar pada meleduk bisnisnya. Giran bisnis biar amin kenceng pisan. Tadi giran doa buat orang tua, giran doa buat anak kita.
meneng baik giran lempengan bisnis. Amin ya amin. Begitu ya Bu ya Pak ya. Orang Indonesia memang kayak gitu. Orang Indonesia mah nggak ada makanan berisik. Ada makanan lebih berisik nih orang Indonesia. Tapi di sini mah enggak ya Bu ya. Mudah-mudahan mah di sini enggak beda. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'amillah. Pada kesempatan malam hari ini Ibu, Bapak, kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin diri saya. Ini kayaknya udah lebek banget nih. Kalau lempengan mauludan nih kayaknya udah lebek banget nih. Ibu-ibu mah udah paham banget. Sama bapak-bapak juga. Kalau lempengan maulid mah kayaknya udah pada tahu sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pada paham. Setiap tahun kita mengadakan maulid, betul Pak? Setiap tahun kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah detik ini pun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teringat perkataan malaikat Jibril, Ibu, Bapak, Bu. Ibu kenal malaikat Jibril? Bu. Ibu kenal malaikat Jibril? Bapak kenal, Pak? Kenal. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan 10 perkara yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, Ibu. Tatkala malaikat Jibril menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Apa yang dikatakan malaikat Jibril, Bapak? Number 1. Satu pertanyaan dulu yang dikatakan Rasulullah kepada malaikat Jibril. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, aya naon? Akankah kamu turun ke muka bumi ini setelah saya wafat ya Jibril? Kata malaikat Jibril menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Rasulullah bertanya kembali kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, akankah kamu ngelongok?" Tong longok. Bu, Ibu tong ngelongok? Aduh, ngelongok tahu enggak, Bu? Ngelongok tahu enggak? Akankah kamu turun ke muka bumi ini ya Jibril setelah saya wafat ya Jibril, meninggalkan alam dunia ini ya Jibril? Kata Jibril mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Saya akan turun ke muka bumi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah engkau wafat ya Rasulullah 10 kali ya Rasulullah. Piro, Bu? Piro, Pak? 10. Ini berapa, Bu? Kata Jibril, ya Rasulullah, nanti setelah engkau meninggalkan alam dunia ini ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melongok turun ke muka bumi ini ya Rasulullah 10 kali ya Rasulullah. Itu pun 10 kali aku turun diperintahkan oleh Allah untuk mengambil 10 mutiara. Bapak-bapak nggak tahu mutiara. Ibu tahu mutiara, Bu? Tahu mutiara, Bu?
Biasa Pak nih, biar nggak rame Pak nih. Sebab kalau ibu-ibu mah dilepas sedikit aja udah rame dah. Tuh, 10 kali lagi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan alam dunia ini. Apa 10 diantaranya ya Jibril? Setelah aku meninggalkan alam dunia ini ya Jibril, apa yang kau ambil? Yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil 10 mutiara yang ada di alam dunia ini. Kata malaikat Jibril, ibu, bapak, salah satu mutiara yang bakalan malaikat Jibril ambil nanti, yang pertama adalah apa? Akan diambilnya satu mutiara di antaranya apa? Keberkahan yang ada di alam dunia ini. Banyak orang yang hidup di alam dunia ini hidupnya nggak berkah. Banyak kok. Banyak orang yang usahanya nggak berkah. Banyak orang yang umurnya panjang tapi umurnya bukan dipakai ibadah, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Ini salah satu perkataan malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil salah satu mutiara yang ada di alam dunia ini. Saya galak mau nih gara-gara belum makan di sini. Saya galak Pak gara-gara belum makan nih. Salah satu mutiara yang diambil malaikat Jibril adalah keberkahan yang ada di alam dunia ini. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair la tuntafiha. Keberkahan itu artinya apa? Bertambahnya kebaikan yang gak ada habis-habisnya. Bu, kita hidup pengen kaya, pengen berkah, Bu. Bener lah, Pak. Hidup pengen kaya, pengen berkah. Oke. Pegang omongan Bu ya. Suami ibu gaji seharinya digaji 20.000. Ini tes nih, bener nggak nih kira-kira nih? Tapi berkah. 20.000 itu bisa buat makan, bisa buat bayar SPP anak sekolah. Nih kadang-kadang kita mah gitu, logika mulu kita mah. Hilok bang, ya Allah bang, nyari duit biar getolan apa bang dah. Ini urusan bocah, urusan kreditan panci bang, udah banyak banget, belum lagi yang lain bang. 20.000 rupiah tapi berkah. Kemudian tetangga ibu gajinya sehari 10 juta. Amin apa Bu? Kadang-kadang didoain kita mah kadang-kadang ngeyel. Iya. Kadang-kadang gitu nih, kadang-kadang nih. 20.000 ini Bu, ini bisa dibagi-bagi buat dapur, ngepul. Biar kata makannya sama ikan petek doang. Ikan petek. Ikan tembang. Iya. SPP anak-anak kebayar. SPP ngaji juga kebayar. Iya, berkah. Berkah itu ziyadatul khair la tuntafiha, bertambahnya kebaikan. Secara hakikat Allah turunkan rahmatnya, Allah tuh ngebrolok Pak itu. Tahu Pak ngebrolok Pak? Terus Pak itu ngebrolok Pak itu. Dibandingkan orang yang seharinya pendapatannya 10 juta tapi nggak berkah, milih mana kira-kira? Milih 20.000 tapi berkah, apa 10 juta nggak berkah? Pasti milihnya gitu Pak. Kata ibu-ibu mendingan 10 juta bang berkah. Tuh ibu-ibu mah gitu tuh. Ternyata ibu bapak, kita bisa makan bukan kita punya penghasilan, awas nih. Kita bisa ibadah bukan kita ada masalah, bukan karena kita nggak ada masalah, tapi sujudnya kita karena rahmatnya Allah. Makan itu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Ini kira-kira kita yang mana nih? Hidup nggak lama Bapak. Kita hidup nggak lama. Ya, kita hidup cuma seminggu. Betul nggak? Kita mati kalau nggak hari Senin.
Nih jangan pura-pura budak nih. Biarin. Ya nih. Kita mati kalau nggak hari Senin, hari Selasa. Kalau nggak Rabu, kalau nggak Rabu, Kamis. Kalau nggak Kamis, kalau nggak Jumat. Karena hidup kita ibu dibagi 3. Nih, sepertiga hidup kita nih bu, pak. Sepertiga buat Allah, sepertiga buat diri kita, sepertiga buat belatung. Dengar ini, woi, biarin. Nih, hidup kita nih sepertiga buat Allah, sepertiga buat diri kita, sepertiga buat belatung. Apa diantaranya? Yang pertama sepertiga buat Allah, ruh kita akan kembali ke buat Allah nih. Jasad kita bisa bergerak seperti ini Bapak, karena di dalam jasad kita terdapat siapa? Ruh. Betul? Dengar ini. Jasad kita bisa kung ning nang ing kung ning nang kung ning, bisa bergerak seperti ini karena ada ruh yang keluar masuk, ada ruh yang menetap di jasad kita, ada ruh yang menggerakkan organ tubuh kita nih. Nanti sepertiga buat Allah itu akan kembali siapa? Ruh kita. Kalau memang semasa hidup kita ibadah secara hakikat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei, kita tadi diciptakan sama Allah teh suruh ibad. Ibu suruh taat sama suam. Makanya saya mas salut Pak. Paling getol ngaji ibu-ibu. Bu tak ngaji hari-hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu full. Makanya ibu-ibu mah bajunya kayak kuung-kuung, tau kuung-kuung, kayak pelangi warna-warni. Hari Senin pengajian di RT 2 pakai baju hijau lotot. Baju hijau lotot. Hari Selasa ngaji di RT 3 pakai baju warna kuning. Enggak ada warna kuning, wajib dipakai. Kertas wajib. Hari Rabu warna biru. Laporan lagi sama suami, Pak. Apa malu? Gini, gimana ngomongnya? Ya, ibu kan bisa buat alasannya tuh. Gini Pak, ini kan emak suruh main rebana. Kata ketua rebana katanya suruh pakai baju warna biru. Akhirnya karena suaminya seorang penjahit, bingung dia. Aduh, duit lagi baik ini. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia tukang jahit, akhirnya terpal. Terpal dijahit. Anti hujan tuh, Bu. Anti hujan, anti malu. Makanya ibu mau rajin banget. Ngajinya bawa-bawa kalah. Bapak-bapak seminggu 3 kali juga, Senin, Selasa, Rabu, ini macam-macam. Kadang hari Senin gurunya mau udah datang. Ya, muridnya mah ada 2 orang. Hari Selasa ada 4 orang. Itu juga udah aki-aki semua. Yang satu mangap, yang satu ngeleker. Guru mengenyom, itu ngomong, coba bayangin. Sabarnya guru, Bu. Makanya alhamdulillah, Bu, di sini masih banyak orang tua, masih banyak guru yang ngayumin kita, yang ngajarin kita. Ngeri kalau zaman sekarang kalau hidup kita pondasi agamanya nggak kuat. Hati-hati nih, ini kadang-kadang salah kaprah nih. Agama nih nomor 2 kan. Giran umum anak nggak sekolah digebukin, giran anak nggak ngaji orang tua biasa baik. Terbalik nih, awas, hati-hati orang tua kayak gini nih. Jangan sampai tatkala anak nggak ngaji agama, nggak belajar agama, orang tua biasa baik. Anak nggak sholat, orang tua nggak pernah ngomel. Tapi tatkala anak nggak sekolah, anak nggak les, orang tua udah bobo kayu. Sekolah nggak lo? Tapi kira anak nggak ngaji biasa baik.
tenang baik. Mak nggak ngaji ya, ngapa emangnya? Capek banget mak. Ya udah sudah dah tidur. Nih, kelemahan kita nih. Nanti tatkala kita kembali ke Allah, ibu bapak, tatkala anak kita nggak dididik agama, nggak dididik adabnya, akhlaknya, nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal baca Quran. Ketika orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, anak minta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nuntut nanti. Apa yang dikatakan anak? Ya Allah, detik ini, hari ini saya nuntut sama orang tua saya yang di sorga, ya Allah. Kata Allah, kenapa hei Fulan kau menikah seperti itu? Saya nuntut ya Allah, semasa saya hidup orang tua saya nggak pernah ngajarin saya Al-Quran, orang tua saya nggak pernah ngajarin sholat, orang tua saya nggak pernah ngajarin ngaji, orang tua saya nggak pernah ngajarin ibadah ya Allah. Sampai detik ini saya nggak kenal siapa Engkau ya Allah. Saya nuntut orang tua saya masuk surga, sedangkan saya masuk neraka lantaran di alam dunia saya nggak pernah dididik dari segi agama. Galak nggak bu? Hati-hati nih, jangan dianggap sepele nih. Sekarang mah kita pak, kalau susah masih bisa bantuan sama tetangga kita, betul? Kita nggak masak, nggak punya beras, kita masih bisa ngutang di warung, betul? Kalau kita kesusahan di alam dunia mah masih banyak yang nolong kita. Nanti mah kita di alam kubur mah masya Allah. Coba tatkala nanti nyawa kita mau diambil dicabut nih, kira-kira kita bakal mati nggak nih? Woi, kira-kira kita bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah, ini soal udah mau tetang nih. Setiap tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Pak RW yang ngomong kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Pak Lurah, Pak RW. Ampura Pak RW bukan saya ngomong tuh ya. Pak RT, ibu-ibu, bapak-bapak. Bu, ini saya kasih dua pilihan ya. Ibu mau mati duluan tapi mati belakangan? Kata ibu-ibu, ini mah racun. Tadi yang punya semangat apa? Yang kompak. Ibu mau mati duluan atau mati belakangan? Atau sebaliknya, ibu saya ulangin lagi nih. Ibu mau mati duluan atau mati belakangan? Atau gini dah, ibu mau mati belakangan apa ya duluan? Kata ibu ini meracun dua-duanya, dan akan bawa bapak. Mati mah bu, nggak kudu pakai syarat ya pak ya. Hoi, nih mati mah nggak kudu pakai syarat. Syaratnya simple, sekalipun pakai syarat simple.
Yang namanya mati mah satu, nggak kenal tua, nggak kenal muda. Yang kedua, yang namanya syarat mati, nggak kudu kaya, nggak kudu kismin. Anu katilu syarat mati mah enggak yang ganteng, enggak kudu yang jelek. Syarat mati mah simpel. Al mautu babun wa kulun nasi dakhilun. Mati itu ambang pertama di mana setiap makhluk pasti akan merasakan kematian. Bapak pengen tahu, ibu pengen tahu, ini teh tanah kuburan nih, setiap hari teh ngegroin kita baik. Nih, yang kita duduk ini tanah nih, ngegroin kita baik. Kita ngegroin, manggilin. Wilok nggak kenal ngegroin. Setiap hari teh tanah Bapak, Masya Allah, cuman kita mah nggak inget be, kita mah nggak dikasih denger be nih. Kalau kita ngelewatin kuburan Bapak Ibu, itu teh tanah manggilin kita baik. Apa yang dikatakan tanah? Hei manusia, ana baitul wahdah. Ini kata tanah nih. Hei manusia, nanti sampean bakalan mempunyai tempat yang hakiki, di mana tempat sesungguhnya tempat rumah yang di mana rumah itu sepi banget. Kata tanah manggilin kalau kita lihat kuburan paling kita ngejalani. Ini teh tanah manggilin kita setiap hari itu 5 kali. Ini berapa, Bu? Ini. Oh, mantep Ibu, manajemen keuangannya mantep Ibu Pak. La syaka ilaih, enggak ada keraguan. Iya. Setiap hari tanah ini manggilin kita, ana baitul wahdah. Hei manusia, nanti sampean bakalan nempati rumah sesungguhnya rumah di mana rumah ini sepi banget dah. Enggak ada siapa-siapa Ibu, enggak ada siapa-siapa, enggak ada tetangga kita yang biasanya setiap hari ada perkumpulan geng blender. Geng blender. Ini karena kan macam-macam nih Pak nih. Ibu-ibu bikin geng sekarang mah macam-macam. Ada geng kupu-kupu, ada geng blender, ada geng kipas angin. Udah main geng-gengan. Udah mati mah nggak bisa main geng-gengan. Ari kata tanah ana baitul wahdah, di mana kalian akan menempati tempat yang sepi, sunyi. Ya, ini yang keduanya kata tanah wa ana baitu zulmah. Hei manusia, nanti sampean bakal menempati tempat yang gelap gulita. Makanya malam yang paling menyeramkan malam pertama di mana kita diletakkan di alam kubur Ibu. Bapak, di mana malam yang paling menyeramkan, di mana malam pertama kita dipendam di alam kubur. Makanya rugi kalau orang yang gak ibadah. Makanya di sini, masya Allah, kita yang bisa hadir di sini, ini kita kecipratan nurnya Rasulullah. Maka perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Kenapa? Bapak tahu HP Pak? HP sekarang kalau ada virus Ibu, itu kan harus ada aplikasi, betul nggak? Yang merestar ulang itu virus supaya di dalam HP itu nggak ada virusnya, betul nggak? Dengan cara apa? Aplikasi antivirus, betul? Sama manusia juga harus ada aplikasi antivirus. Apa aplikasinya? Pertama, fastaghfiru ilallah, beristighfar kepada Allah. Banyak banget nih dosa kita setiap hari ini, belepetan dosa kita. Dosa mata, dosa kuping, dosa hidung, dosa mulut, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut. Masya Allah, banyak dosa-dosa yang setiap hari kita lakonin. Coba sedikit nih kita renungin Pak Ibu, biar kita pulang bawa hasil. Ya, mengaji, mengkaji, engke diuji. Jangan ngajinya doang, tapi udah pulang mah nggak kita kaji lagi.
ilmu itu kata Imam Syafi'i yang sulit itu mengamalkannya. Betul. Yang sulit itu yang beratnya ngamalin. Nyarinya mah gampang banget, tapi ngamalinnya susah banget. Ya, makanya hidup kita harus ada aplikasi antivirus. Tadi pastagfaru ilallah, mohon ampunan kepada Allah. Coba kita bayangin Bu, Bapak, dalam waktu 24 jam nih, dengerin. Dalam waktu 24 jam kita ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu ini. Paling lama berapa jam sih Bu, Bapak? Paling lama berapa jam? Ada yang setengah jam. Buyut. Buyut. Oh buyut. Wah, jarang. Paling bantar-bantar 5 menit Bapak. Itu juga sholatnya juga kadang-kadang nih. Sholatnya kita mah pikiran mau kemana baik. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaanillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, khusyuk itu tidak dijadikan rukun, ribet. Kalau dijadikan rukun mungkin kita nggak sholat. Makanya ada kalimat Al-Qur'an, fawailul lil musallin, celaka orang lalai yang celaka orang lalai dalam sholatnya. Ya, dalam konteks sholat aja kita masih mikirin urusan duniawi. Sebelum sholat, ibu nyimpen duit. Ibu nyimpen duit 20 juta. Nih, dengerin nih. Lupa. Ya Allah, itu baru dapat arisan ya Allah. Kemana di duit ya perasaannya? Ya. Pas lagi sholat kakak keingetan. Ya, pas lagi sholat baru keingetan. Allahu Akbar. Ternyata duit ada di mana? Di lemari. Ya, ketika lagi sholat baru keingetan. Sholli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru inget ya, duit yang 20 juta baru keingetan ada di lemari. Itu gitu kita mah kadang-kadang. Makanya Masya Allah nih hidup kita pakai ibadah. Apalagi ya Masya Allah kita bisa ibadah, kita bisa berada di sini karena nurnya Rasulullah Ibu. Kita bisa seperti ini karena nurnya Rasulullah. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Jika aku tidak menciptakan nurmu wahai Muhammad, aku pun tidak akan menciptakan dunia beserta isinya. Kita bisa sujud karena rahmatnya Allah dan nurnya Rasulullah. Kita bisa berbagi bukan karena kita mampu, karena rahmatnya Allah dan nurnya Rasulullah. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu karena rahmatnya Allah dan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah, apalagi sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah muncul, di mana sudah banyak yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 1, waktu semakin cepat, betul? Yang keduanya perzinahan di depan mata. Salah satu mutiara yang kedua yang diambil malaikat Jibril adalah apa? Diangkat kemaluan seorang perempuan. Mereka lebih bangga memamerkan auratnya dibandingkan menutup auratnya. Ini salah satu
mutiara yang diambil malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Apa yang kedua tadi? Diangkatnya mutiara yang kedua, rasa malu pada seorang perempuan. Banyak seorang perempuan di TikTok, mereka lebih bangga memamerkan auratnya. Betul? Segala joget-joget gini udah macam-macam, coba bayangin. Coba apa hubungannya, coba Bapak? Coba kita pikirin dah. Ketika kita ngebuka aurat di medsos, kemudian kita wafat, itu dilihat oleh jutaan manusia. Sedekah dosa terus ngalir tuh. Awas, hati-hati nih ibu. Hati-hati, jangan bangga kita memamerkan auratnya di hadapan makhluk. Jangan bangga kita memamerkan aurat di depan medsos. Membuka dada kita, membuka bokong kita, membuka rambut kita. Rambut adalah mahkota bagi seorang perempuan. Dilihat jutaan manusia, dianya meninggal, itu sedekah dosa ngalir terus tuh. Sing hade. Hati-hati, hidup zaman sekarang mah kudu pinter-pinter milih. Pengaruhnya pergaulan 70%, pengaruhnya lingkungan 70%. Orang akan ke bawah kalau memang lingkungannya itu baik, pergaulannya baik, pasti akan ke bawah, Tapi kalau pergaulannya rusak, lingkungannya rusak, kita pun lambat laun pasti akan ke bawah rusak. Maka hati-hati ya Bu ya, anak-anak kita nih tadi, maksudnya contoh nih, ya dari cilik kita. Ini sebenarnya satu nasihat buat kita. Harus ada rasa giroh. Ya Allah, enak amat punya anak kayak gitu ya. Di mana nanti kita meninggal Ibu, ada yang ngedoain, betul Pak? Karena warisan, sesungguhnya warisan adalah apa? Ilmu terhadap anak kita. Warisan, sesungguhnya warisan buat anak kita adalah ilmu. Di mana nanti kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngegelojot jasad kita. Anak kita ngambil air wudu baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sambil innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sambil nangis menghadapi orang tuanya, ya udah ninggalin dia. Enak nggak Bu didoain? Enak. Allahumma barik lana min ummahatina, ya Allah berikanlah keberkahan kepada ibu saya, ibu kami yang udah ngandung saya, ngelahirin saya, ngedidik saya sampai saya dewasa seperti ini. Ya Allah, kada orang tua saya ya Allah ngedidik saya tuh. Allahumma barik lana min ummahatina, Allahumma barik lana min abaina. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada bapak kami ya Allah, orang tua kami, ibu kami, bapak kami. Tuh enak kalau punya anak gitu mah nih, contoh nih. Maka kita harus ada rasa pengen. Ya Bu ya, ketika anak tampil tadi kita Masya Allah enak punya anak kayak gitu ya. Makanya 3 hak dikit lagi Bu ya. Bapak dikit lagi. 3 hak yang harus kita berikan hak anak nih. Sebagai orang tua kita memberikan 3 hak nih buat anak kita. Hak kewajiban buat anak kita. Yang pertama kita berikan hak zohiriyah. Dengerin. Hak zohiriyah itu kita kasih makan minumnya dengan uang yang halal. Awas nih. Kita kasih buat anak kita hak zohirnya makan minum itu dengan uang yang halal. Nih hak zohirnya, bajunya, makan minumnya, ini buat hak zohirnya. Yang kedua hak akliyah. Hak akliyah itu hak akal berupa ilmu, terutama ilmu agama buat anak kita. Ini harus kita berikan haknya untuk anak kita. Kewajiban kita sebagai orang tua harus memberikan haknya terhadap anaknya, yaitu hak akliyah, disebut hak akal berupa ilmu. Yang ketiga adalah apa? Hak batiniyah. Hak batiniyah ini apa? Memberikan apa? Doa, terutama Fatihah.
Ya Allah, pegang nih. Pegang tangan kanan kita ke dada kita sebelah kiri, Ibu. Kalau bahasa Indonesia aja dah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya hadiahkan Fatihah dan sholawat ini untuk ruh dan jasad anak saya. Tuh, Al-Fatihah. Terus setiap habis sholat terus aja. Ya, doain. Allahumma barik lana min auladina. Allahumma barik lana min auladina. Allahumma barik lana min auladina. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Itu doain terus aja terus. Ya. Yang terakhir ini apa? Nih, kita bikinin air buat anak kita, Ibu. Nih, kirimin Fatihah nih. Jempol ibu atau jempol bapak ini ceburin nih. Tuh, kirimin Fatihah buat anak kita nih. Ya. Kirimin Fatihah buat anak kita khusus. Biar apa? Ilmu yang bapak cari biar mewariskan ke anak kita nantinya. Ilmu yang nape, ilmu yang bermanfaat. Kirimin Fatihah, kemudian kita minum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minum. Kemudian taruh. Nih, masukin lagi nih jempolnya ibu bapak. Tuh, ke air. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu minum lagi. Yang ketiga kalinya jempol ibu masukin lagi. Tapi cuci tangan dulu, Bu, ya. Jangan habis megang terasi ceburin. Jangan. Ntar airnya jadi warnanya, baunya jadi beda. Terasi gini sih. Yang ketiga kalinya baca Bismillahi Allahu Akbar. Minum, ibu tahan, ibu doa di itu hati kita doa minta, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Biar kebuka pintu hatinya, biar bisa ngaji, biar jadi anak yang soleh, biar gampang nerap ilmunya, biar dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian airnya itu ibu taruh lagi ke sini, minumin tuh ke bocah tuh. Biar apa? Biar ilmu yang ibu cari di setiap pengajian, biar ilmu yang kita cari setiap pengajian Bapak, kemudian ilmu itu tuh kita warisin ke anak kita. Ini hayatul fata bil ilmi, hidupnya seorang pemuda dengan ilmu. Nih calon-calon nih masa depan kita nih. Ini calon-calon nih Bu nih. Bapak ini calon-calon bakalan penerus masa depan kita. Kalau dini hari nggak kita didik dengan agama, mau jadi apa nanti merekanya? Mau jadi apa nanti masa depan mereka? Zaman sekarang aja udah kayak gini, rusak, hancur. Gimana nanti zaman anak kita kalau kita nggak ada? Sekarang kita masih ada, masih bisa ngedidik anak kita, masih bisa memperhatikan anak kita. Tapi kalau kita udah meninggal, gimana penerus anak kita? Ini yang dikhawatirkan Luqman di dalam Al-Quran seperti itu. Mata budu mimbadi. Nah, nanti kalau kamu mati, nah apa yang kamu sembah? Ini kekhawatiran Luqman terhadap anaknya. Bukan mata kulu. Kalau mata kulu, apa yang kamu makan? Bukan itu. Tapi kekhawatiran Luqman, mata budu mimba'di, apa yang kamu sembah nah nanti setelah ayah wafat, apa kamu bisa mendoakan atau tidak nah, apakah kamu bisa ngaji apa enggak nah. Ini satu kekhawatiran oleh Luqman. Makanya di dalam kita menjalani kehidupan jangan pernah meninggalkan terutama sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu ini adalah paspor buat dimana nanti amal kita bisa diamalkan nanti di alam akhirat. Kalau dini hari kita perbaiki sisa umur kita, ini sisa umur kita nggak tahu kapan lagi, maka perbaikilah sisa umur kita dengan kita memperbaiki ibadah, ilmu agama, dan didik agama anak-anak kita. Jangan pernah kita melepaskan untuk anak-anak kita, jangan pernah melepaskan, jangan sampai nggak dididik dari segi agama. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Hampure Ibu Bapak, ngomong saya nyerocos baik ini. Saya masih belajar. Hampura para guru, para orang tua, para tokoh. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.